Saya bukan bicara tentang uang. Ketika kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, maka Tuhan pun memberikan hidupnya buat kita. Tadinya jemaat yang di Korintus itu, Paulus lihat kalian itu orang biasa-biasa, orang kecil. Tapi sekarang karena kalian di dalam Kristus, saya melihat bahwa kalian sekarang orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tidak banyak di antara kalian yang terpandang, tapi sekarang kalian justru orang-orang yang luar biasa muncul dari Korintus. Itu terjadi karena kalian menyerahkan hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan semakin baik, itu mendatangkan berkat ekonomi, saudara-saudara. Tidak mungkin tidak. Haleluya. Kemudian Paulus berkata begini, kalau Tuhan panggil saudara dan saya menjadi orang percaya, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia akan menyertaimu, dia akan memampukanmu sampai di garis finish pertandinganmu. Haleluya. Paulus berkata, kalau dia panggil kita, dia bertanggung jawab menyertai, dia beri kemampuan, kekuatan sampai di garis finish. Haleluya. Kalau hari ini ketika kita percaya kita dibenarkan, Rasul Paulus berkata, maka hari ini sampai Yesus datang, engkau tetap menjadi orang yang benar. Engkau tetap orang yang diampuni. Haleluya. Bisa saja hari ini Tuhan membenarkan kita. Tuhan bilang, aku membenarkan engkau. Tapi di tengah jalan kita terhilang, saudara. Kita hidup dalam dosa, kita jatuh dalam dosa, kita bisa menjadi terhilang. Tapi Rasul Paulus berkata, selama kamu berpegang kepada Tuhan, dia akan pegang tanganmu, dia tuntun hidupmu sampai di garis finish. Haleluya. Iblis tidak akan pernah bisa caplok kita kalau kita pegang dia. Haleluya. Iblis hancurkan hidup kita ketika kita lari dari dia. Amin, saudara-saudara. Jadi jangan lari dari dia. Itu yang pertama, saudara, berkat dari panggilan kita. Kemudian yang kedua, saudara, berkat ketaatan. Paulus berkata kepada jemaat yang di Korintus, aku menemukan di antara kalian ada apa? Perpecahan, pertengkaran. Ternyata jemaat di Korintus itu mereka bertengkar, mereka berselisih. Ada yang bilang kamu dari golongan Paulus, kamu dari golongan Apolos dan yang lain-lain. Jadi di antara jemaat itu mereka mulai terjadi pengelompokan, saudara. Dan Paulus berkata, kenapa kalian tidak satu? Kenapa satu gereja kok saling ribut satu dengan yang lain? Kenapa terjadi pengelompokan? Paulus bilang, aduh, Tuhan itu satu, kita harus satu, katanya. Kemudian Paulus mengingatkan mereka. Paulus bilang begini, kalau kalian tahu, kalau kalian ingat Yesus yang mati di atas kayu salib, kasihnya besar buat kalian, maka apapun masalah yang ada dalam hidupmu, tidak akan pernah kamu digoncang oleh itu selama matamu memandang kepada Dia. Haleluya. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, jangan terpecah, jangan teradu domba oleh karena banyak hal, fokus kepada Dia. Kenapa kadangkala kita, saudara, stres menghadapi banyak masalah? Kenapa, saudara-saudara? Karena kita nggak ingat karya yang terlalu besar buat kita. Amin. Coba bayangkan kalau Mbak Lia hari ini tiba-tiba masuk rekeningnya 1 miliar. Apa yang terjadi? Kira-kira Mbak Lia marah-marah nggak? Kalau Mbak Lia rekeningnya kosong, Mas Yogi datang dengan baik-baik dari pintu, Mbak Lia bisa marah tanpa alasan. Bisa nggak? Bisa. Tapi coba kalau Mbak Lia tiba-tiba masuk ke rekeningnya 1 M,
Masukin datang dari rumah dengan marah-marah, dari luar dengan marah-marah. Mbak Lia, responnya marah apa enggak? Mbak Lia ingat 1M, enggak peduli dia mau jungkir balik, mau marah. Yang aku bayangkan 1M, itu cukup bagiku. Kenapa ketika ada masalah, saudara, kita menjadi susah dan stres, takut dan lain-lain? Karena kita sedang kehilangan karya yang terbesar. Amin. Jemaat yang di Korintus, Paulus berkata, kenapa kalian terjadi perpecahan? Karena kalian sedang melupakan karya yang besar bagimu. Kalau engkau membayangkan, mengingat, menghidupi itu, sekalipun ada orang menyakitimu, menyenggolmu, kamu akan berkata, haleluya, aku bersyukur. Tidak pernah ada terjadi perselisihan. Amin. Uang 1 miliar itu bisa mengubah hatinya Mbak Lia. Bisa enggak? Bisa. Hati yang tadinya jengkel tiba-tiba menjadi penuh sukacita. Gara-gara uang 1M. Gara-gara kasih Kristus yang besar, saudara-saudara. Hatinya Mbak Lia bisa diubah enggak? Bisa. Coba bayangkan kalau setiap hari pikiran kita, hati kita membayangkan karya yang besar itu. Sekalipun suami, istri, dan anak-anak kita di pekerjaan dimanapun ada senggol-senggolan masalah, saya percaya kita akan tetap tersenyum. Haleluya. Tapi kenapa kita selama ini tidak tersenyum, saudara? Amin. Karena kita sedang tidak fokus kepada karya yang besar itu. Amin. Dan yang terakhir adalah berkat dalam karya salib. Luar biasa, saudara. Ayat 18 sampai 31 itu, saudara, kalau saudara baca dan renungkan, saudara, yang pertama, berita salib adalah berita Injil yang disampaikan Paulus di mana-mana dan membuat banyak orang bertobat, termasuk saudara dan saya. Paulus berkata, hei, berita yang aku beritakan di mana-mana, berita itu yang membuat kamu bertobat dan percaya kepada Yesus.